Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di video awal tadi kita menyaksikan bersama bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang ayah disaksikan juga oleh anak-anaknya, dan ini membuat trauma salah satu narasumber kita yang saat ini sudah hadir bersama di studio. Selain narasumber kita juga sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir Sama-sama, bersama kami. Dan Mas Raffi, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Mas Raffi, dimulai umur berapa Mas Raffi menyaksikan kekerasan yang dilakukan sama ayahnya Mas Raffi kepada ibunya Mas Raffi, kemudian juga ke Mas Raffi katanya ya? Iya, waktu itu saya masih umur 10 tahun ke bawah. Jadi perilaku ayah sudah kasar sama keluarga, mulai dari ibu sama anak-anaknya main tangan. Mas Raffi tahu pemicunya apa sehingga ayahnya Mas Raffi gampang memukul gitu? Saat itu saya masih kecil ya. Jadi yang saya tahu ayah saya itu datang langsung marah-marah sama anak-anaknya karena ketahuan selingkuh. Jadi saat itu marah-marah sama ibu, bahkan anak-anaknya pun kena marah juga sampai main tangan. Ayahnya kerja di mana? Ayah nggak kerja. Nggak kerja. Terus kerja. selama ini yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari siapa? Jadi ibu saya yang jadi tulang punggung, banting tulang gitu. Ayah nggak pernah ngasih uang dan juga nggak mau kerja. Oke. Jadi selama ini ibu ya yang menghidupi keluarga ya? Iya. Oke. Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz, seorang ayah tidak tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga, tapi justru ditambah lagi dia itu melakukan kekerasan kepada istri dan anak-anaknya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Farid, tadi kita mendengarkan cerita dari Mas Raffi tadi, kita prihatin. Ada sosok ayah yang seharusnya memberikan teladan pada keluarga, pada istri dan pada anak-anaknya, tapi justru berbalik hal ini. Yang pertama, di dalam tuntunan Nabi SAW itu mengajarkan bahwa seorang ayah itu memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab pada suaminya, yang kedua tanggung jawab pada keluarga atau anak-anaknya. Tanggung jawab dalam bidang apa? Yang pertama adalah tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Yang kedua tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pembinaan, keteladanan kepada anak-anaknya. Nah, keempat tanggung jawab ini, kalau kita lihat tadi, cerita sekilas tadi, ini tidak didapatkan. Maka Nabi SAW itu kan memberikan ilustrasi bagaimana dengan memberikan contoh bahwa sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang mau berusaha dan kemudian ia mau makan dari hasil usahanya. Itu adalah wujud bahwa setiap orang itu harus memiliki etos kerja, etos semangat, apalagi sudah menjadi seorang suami dan sudah menjadi ayah daripada anak-anaknya. Yang kedua adalah ditambah lagi perilaku kasar kepada istri dan kepada anak-anaknya. Ini tentu hal yang sangat dicela dalam agama. Sebab junjungan kita Nabi SAW itu dikenal sebagai seorang yang al-halim, yaitu orang yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang ini tidak hanya kepada istri dan pada anak-anaknya, bahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika menyaksikan ada seorang anak yang diperlakukan kasar oleh ayahnya saja, Nabi SAW menegur keras kepada seorang ayah yang berperilaku kasar pada anaknya. Nah, kalau tadi itu kan sudah tidak bertanggung jawab secara nafkah lahir dan batin pada istrinya, nafkah pada istri dan anak-anaknya. Yang kedua adalah berlaku kasar. Tentu ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Oke, Mas Raffi, apakah anggota keluarga lain tahu kalau ayah sering kasar sama ibunya Mas Raffi dan Raffi juga? Semua sebenarnya sudah tahu, cuma mereka nggak mau ikut campur karena memang ayah sifatnya
keras, nggak ada yang berani untuk negur gitu. Satu pun nggak ada yang berani negur. Nggak ada yang berani karena memang keras. Itu berlangsung berapa lama? Sampai usia saya 10 tahun, jadi ibu sama ayah cerai. Dan saya lebih memilih ikut ibu karena tahu sifat ayah seperti itu. Dan ayah pun pergi begitu saja. Oke, setelah cerai kemudian Mas Raffi tinggal sama ibu ya? Iya. Nah di situ Mas Raffi udah pernah ada berhubungan nggak kontak-kontakan gitu dengan ayah? Semenjak perceraian itu ayah pergi begitu saja, nggak ada kabar sudah ada pergi. Oke, setelah bercerai Mas Raffi ada kontak-kontakan nggak dengan ayah? Nggak ada, semenjak perceraian itu ayah pergi terus hilang tanpa kabar. Nah, Mas Raffi sendiri udah pernah coba cari tahu di mana ayahnya? Saat cari kabar saya usia mulai remaja. Jadi saya ke rumah saudara dan di situ dapat kabar kalau alamat dan kalau ayah sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi. Iya. Nah, alamatnya sudah tahu. Sudah. Mas Raffi udah sempat ke sana? Sempat ke sana, nyampe di rumah si ayah tapi nggak dianggap gitu, malah diusir. Malah diusir juga. Jadi kayak seolah-olah saya ini bukan anak kandungnya. Ayah bonekanya bagus ya. Bagus. Siapa yang milih? Kan Dedek kan milih. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Akhirnya Raffi ketemu ayah lagi. Ayah kenapa nggak pulang ya? Apaan sih? Ayah, dia siapa? Ayah juga nggak kenal dia. Ayah, Raffi ini anak ayah. Selama ini Raffi nyari alamat ayah, dan ternyata ayah udah nikah lagi. Tega ya ya? Saya bilang pergi sekarang, pergi. Ayah tega. Pergi kamu. Pak Ustadz, setelah meninggalkan istri dan anaknya, begitu anaknya berhasil menemukan keberadaan ayahnya, Iya. tapi justru di situ ayahnya mengusir dia nih Pak Ustadz. Iya. Nggak dianggap malah Pak Ustadz. Ini kita bersedih ketika ada kasus semacam ini terjadi. Tidak sepatutnya seorang ayah mengingkari bahwa itu anaknya. Sebab anak ini adalah bagian dari investasi seorang ayah. Yang di dalam Al-Quran dijelaskan, bahkan di dalam Surat An-Nisa ayat 9 itu Allah menyatakan, hendaklah para orang tua itu merasa cemas sekiranya nanti meninggalkan generasi yang lemah, maka bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah ia berkata dengan perkataan yang benar. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa seorang ayah seharusnya mempersiapkan diri untuk anak-anaknya. Tetapi ini yang terjadi kan sebaliknya. Anaknya ketika kehilangan, ketika dia pergi orang tuanya, dan ketika anaknya menemukan karena ada kerinduan ingin berjumpa dengan orang tuanya, ayahnya dalam hal ini, ternyata justru ayahnya mengusirnya. Maka ini sesungguhnya adalah kalau di dalam tuntunan Nabi ini termasuk dosa gitu. Bukan termasuk berdosa, ini adalah perbuatan berdosa. Sebab Nabi menyatakan siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, siapa yang tidak menyayangi anaknya, maka niscaya di langit tidak akan menyayangi pada dirinya. Jadi orang ayah semacam ini itu sama dengan ia mencabut kasih sayang Allah pada dirinya sendiri, karena ia telah memisahkan anaknya dengan dirinya sendiri. Apalagi ketika tadi menyapa, mohon maaf, misalkan ada istri yang keduanya dan kemudian menyatakan dia tidak mengakui siapa-siapa. Ini kan hal yang sangat ironis sekali. Inilah saya kira pada para pemirsa sekalian ada pelajaran berharga pada kita semua. Seburuk apapun anak kita, seburuk apapun perangai orang tua, jangan sampai pernah memutus hubungan orang tua dengan anaknya. Sebab pada saatnya nanti orang tua akan sangat memerlukan bantuan dari anaknya. Bantuan apa? Bantuan doa. Saya kira inilah hal yang paling berharga dalam kehidupan sebagai orang yang beragama. Ya, baik, Mas Raffi, setelah diusir, adakah usaha selanjutnya gitu untuk balik lagi ke tempatnya ayah gitu? Semenjak diusir itu benar-benar trauma dan nggak mau ketemu ayah lagi, dan ibu juga nggak mau aku diperlakukan seperti itu. Dan trauma itu bikin Mas Raffi jadi benci sama ayah ya? Ya, benci plus dendam. Benci dan dendam. Oke, Pak Ustadz, ini sebab akibat nih Pak Ustadz. Akhirnya anaknya ini sudah mulai benci, bahkan dendam sama ayahnya, yang seharusnya memang tidak perlu seperti itu Pak Ustadz. Ya? Kita bisa memahami apa yang dikemukakan oleh Mas Raffi, karena ini kan apa? Ada traumatik sistemik kalau dalam bahasa psikologi, ada trauma yang sudah terstruktur dalam diri, maka yang seharusnya mencari teladan dari ayahnya, ayah yang berikan teladan tidak dapatkan, justru benih-benih permusuhan yang ditanamkan oleh ayahnya. Maka inilah yang kemudian paling khawatirkan pada diri seorang anak adalah munculnya rasa dendam.
Padahal di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah secara tegas menyatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hendaklah kamu sekalian menjadi seorang pemaaf dan perintahkan orang lain untuk berbuat baik, dan hendaklah kalian berpaling dari orang yang bodoh. Berpaling dari orang yang bodoh maknanya bukan berarti ada orang bodoh kita berpaling, bukan. Berpalinglah dari orang-orang yang berlaku masa bodoh. Itu maknanya seperti itu. Jadi ayat ini Al-A'raf menjelaskan khudhil afwa, berikan pemaaf. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu mencela sekali. Di dalam itu dijelaskan itu abdul halal katanya. Abdul halal lirrajuli aladul hisab. Jadi seseorang yang paling dibenci oleh Allah di hadapan Allah itu adalah ini halal, tetapi dibenci oleh Allah itu adalah seseorang yang memiliki dendam kesumat. Nah, apalagi dalam hal ini tentu sangat disayangkan ketika ada seorang anak sampai kemudian membenci, kemudian dendam pada ayah. Tentu ini tidak dibolehkan gitu lah. Sebab bagaimanapun ayah seburuk apapun dia telah pernah berjasa besar pada kita, mengantarkan kita lahir ke muka bumi melalui jasa orang tua dan ayah kita yang membesarkan kita. Apapun keperangannya dia, maka bagaimana kita ini memiliki melalui ayat tadi, memiliki kelapangan jiwa untuk memulai bisa memaafkan pada orang lain. Ya, saya tahu ini berat mungkin buat Raffi. Betul, sangat berat sekali kita bisa memaafkan, tapi setidaknya kenapa tidak untuk kita terus mencoba untuk memulai ya, Pak Ustadz ya. Raffi sih saya berharap pelan-pelan Raffi bisa coba memaafkan ayah ya. Nah, Raffi sekarang tinggal sama ibu di mana? Di kontrakan. Di kontrakan. Iya. Nah, itu sehari-hari tetap ibu yang biayain? Iya, jadi sampai kita kalau makan dulu itu harus jual baju kita semua baru bisa makan. Sampai segitunya ya? Iya. Nah, itu setelah umur 10 tahun itu dikontrakan sampai umur berapa nih? Sampai sekarang kah atau sudah ada mulai perubahan? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih seperti itu. Nah, Raffi sendiri kerja di mana? Saya sekarang udah punya usaha kecil-kecilan sendiri. Punya usaha kecil-kecilan berarti ya alhamdulillah udah bisa menghidupi keluarga ya. Cuma Pak Ustadz, kita kembali ke masa yang waktu ibunya sampai jual baju apa segala macam ini. Ya Allah, ini gimana nih Pak Ustadz? Seberapa besar nih dosa untuk seorang suami seperti itu? Walaupun sudah pisah ya Pak Ustadz. Ya tentu dosa besar. Jadi kita berkali-kali mengingatkan pada diri kita dan para pemirsa sekalian, kalau ada dua pasangan suami istri, pasutri pasangan suami istri, kemudian karena sebab konflik atau apapun, kemudian mufarraqah berpisah, bercerai, maka perceraian ini hanya merubah status saja, status relasi suami dengan istri. Tetapi relasi antara ayah dengan anaknya tidak ada perpisahan, tidak terpisah. Maknanya apa? Tanggung jawab orang tua, ayah dalam hal ini kepada anaknya tetap jalan, yaitu memberikan nafkah. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu diulang-ulang Allah memberikan penjelasan. Ketika misalkan ada persoalan dengan istri kemudian berpisah, maka hendaklah mereka tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya jika mereka memiliki anak. Apalagi kita mendengar kisah Mas Raffi tadi sangat prihatin sekali ya. Ibunya kemudian bersama dia sampai keterbatasan ekonomi himpitan yang luar biasa ketika mau makan hingga sampai tadi. Maka tidak sepatutnya hal ini terjadi, dan ketika ada ayah yang perlakukan semacam ini, tentu dosa besar akan diberikan kepada orang ayah karena dianggap ia telah melepaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya. Berarti Raffi berapa bersaudara di rumah? Dua. Berarti dua-duanya semuanya ikut ibu ya? Iya. Nah, ini benar sama sekali ayah nggak pernah mau nemuin Raffi dan adiknya? Nggak pernah mau tahu keberadaan anak-anaknya, nggak tahu mereka kayak keadaan kita makan apa belum, nggak mau tahu. Raffi berapa tahun sampai mulai dia nggak pernah mau nemuin sampai sekarang udah berjalan berapa tahun? Sampai 15 tahun. Terakhir itu ketemu di acara keluarga. Saat itu saya lihat kayak nggak asing gitu. Kok udah tua gitu, keriput ya. Ternyata itu ayah gitu. Dan di situ saudara ngomong kalau udah ditinggalin sama istrinya yang dulu. Dan semenjak itu juga ayah mau minta maaf. Minta maaf, ngomongnya apa dia? Ayah mau minta maaf atas kelakuannya yang dulu gitu. Tapi saya nggak mau anggap. Raffi,
Raffi, Mak, Raffi. Raffi! Apa-apa nih? Apa? Lepasin! Lepasin! Ayah kangen sama kamu. Sama kamu, Raffi. Hah? Kangen? Iya, Nak. Juga ayah. Aku minta maaf sama kamu. Oh, baru sadar rupanya. Gua udah gak ada bokap lagi. Ayah memang salah sama kalian. Ayah minta maaf. Alah, kemana aja lo selama ini? Lo udah ninggalin nyokap gua sama gua, terus lo milih kawin lagi. Gua udah gak butuh lo. Maafin ayah, Raffi. Mending lo pergi dari sini. Mending lo pergi dari sini. Sana! Sampai kapanpun gua gak akan butuh lo lagi. Maksud ayahnya sebenarnya udah minta maaf Iya. ya Pak Ustadz. Pada saat itu seharusnya apa yang harus Raffi lakukan ya Pak Ustadz? Tentu bagi Mas Raffi seharusnya ya memaafkan ya. Tetapi kan tidak mudah karena sudah terjadi akumulasi kebencian dan dendam tadi karena melewati beberapa penderitaan yang tidak diraukan. Tetapi ada satu hal para pemirsa, pelajaran berharga untuk kita semuanya, terutama pada para orang tua. Jadi ketika tadi kan, mohon maaf, ayahnya Mas Raffi tadi kan ada kelapangan tadi, kemudian menikah lagi. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan dengan kedoliman kepada anaknya seakan-akan akan terlewatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sekecil apapun tidak akan pernah terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Apa mananya? Catatan-catatan keburukan itu sesungguhnya adalah akan kembali kepada diri kita sendiri, akan mereport ulang pada kita sendiri. Apa mananya? Mananya adalah ketika suatu saat kita akan jatuh dalam penderitaan, maka sesungguhnya pada saat itu ada penyesalan dan kita akan ingin kembali kepada orang yang dulu kita benci. Dan sesungguhnya ketika kita masih punya anak, punya orang tua, punya anak dan punya istri, ini sesungguhnya adalah inilah nilai barang yang sangat berharga. Harta bisa hilang, tetapi anak kita inilah yang pada saatnya akan menjadi tumpuan. Dan kita pada pagi hari ini diberikan pelajaran yang sangat berharga dari kisah kehidupan Mas Raffi dari ayahnya. Ayahnya dulu tidak memberikan perhatian, tidak menghiraukan pada anaknya, pada istrinya. Pada titik tertentu ketika berbalik kehidupan ayahnya penderitaan, maka dia ingin kembali kepada anaknya dan kembali kepada istrinya, ingin bertumbuh, berlabuh. Tetapi pada saat itu apa yang terjadi? Sesungguhnya telah telat. Karena apa? Akumulasi kebencian dari anaknya telah muncul. Lah saya kira hal ini sesungguhnya diperlukan dari seorang anak adalah memiliki kebesaran jiwa. Apapun yang terjadi itu adalah ayah kita dan kita harus mulai berlatih dan memberanikan diri untuk memberikan maaf. Sebab pada saatnya nanti kita juga akan minta maaf pada anak-anak kita di kemudian hari. Nah Mas Raffi, anggota keluarga Mas Raffi yang lain itu ada nggak yang meminta Mas Raffi untuk memaafkan ayah? Semua sih, cuman ibu juga nggak mau. Karena kan saudara ngomong kalau ayah sudah ditinggalin sama istrinya yang dulu dan sekarang pingin ngajak balik gitu. Dan ibu juga nggak mau. Ibu nggak mau? Nggak mau. Alasan nggak maunya kenapa? Karena sudah dulu menelantarkan kami gitu. Oke, gini, setelah dia minta maaf, kemudian Mas Raffi sama sekali nggak mau memaafkan ayah gitu kan. Nah, kalau misalnya nih di ujung telepon kami sudah mencoba telepon ayahnya Mas Raffi mau ngomong sama ayahnya? Nggak mau. Pak Ustadz, karena teman kita beberapa kali juga sudah mencoba menghubungi ayahnya. Ayahnya sih sebenarnya mau coba bicara langsung, cuma sulit, dia butuh mediasi dengan keadaan Pak Ustadz di sini. Kalau bisa sih saya berharap Raffi mau coba terima dulu teleponnya, biar kalau nggak mau ngobrol sama Raffi, ngobrol sama kita berdua dulu aja. Gimana? Boleh diizinkan? Sekarang begini, Mas Raffi, ketika ada seorang hamba yang bermaksiat, durjana pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada titik tertentu hamba ini sadar, bertaubat, menghadap pada Allah, kemurkaan Allah itu menjadi sirnya, Allah masih menerima. Apa maknanya pelajarannya? Pelajarannya adalah kita sebagai hambanya tentu menteladani bahwa Allah yang dimurkai, yang Allah yang dimaksiati saja, ketika menghadap pada Allah, Allah masih menerima maaf atas hambanya, mengampuni hambanya. Masa hambanya ketika ada orang salah, apalagi ayahnya sendiri, ingin dihubungkan, masa kita tidak mau? Apa kita tidak mau misalkan
menjemput rahmat Allah. Jadi ketika kita membuka keran ini sama dengan kita telah membuka pintu-pintu keberkahan dari langit, Allah berkahi pada kita. Saya kira Mas Raffi harus mulai melatih diri. Berat, tetapi kita harus mulai melatih diri. Itu saya kira Mas Raffi. Sambil menunggu kita telepon ayahnya Mas Raffi, yang paling terbayang dari Mas Raffi perlakuan seperti apa nih ayahnya ke Mas Raffi? Yang selalu menghantui Mas Raffi sehingga Mas Raffi sulit buat maafin. Waktu itu ayah dapat warisan dan kita itu nggak bisa makan. Sedangkan ayah bisa beli rumah serba mewah gitu. Dan ketika saya ke sana malah nggak dianggap, malah disuruh pulang. Jadi nggak dianggap kayak anaknya gitu. Jadi itu yang bikin Mas Raffi sama sekali udah nggak mau memaafkan ya. Iya. Yang saya mau tanya lagi sebenarnya adalah ini sih, selain trauma itu, karena Mas Raffi katanya juga nggak akur sama abangnya Mas Raffi ya. Iya. Nah, boleh diceritakan kenapa nggak akurnya Mas? Jadi saat itu kakak saya juga broken home dan nggak pernah pulang. Suka balapan liar, pulang-pulang badannya luka-luka gitu. Dan kalau pulang pun waktu saya juga ikut broken home, saya juga sering minuman keras. Waktu mabuk, mama marah, ibu saya marahin sendiri gitu. Jadi saya tengkar sama kakak saya. Oke, berarti Pak Ustadz ini bisa dibilang mungkin nggak ada pengaruh dari perilaku orang tua yang kemudian dia pisah dengan istrinya sehingga tidak mendapatkan kasih sayang nih kakaknya Mas Raffi ini Pak Ustadz. Ya, ini salah satu tipe kehidupan rumah tangga ketika rumah tangga itu broken home antara istri dan suami kemudian meninggalkan anak. Maka anak akan kehilangan keteladan gitu. Apalagi ketika tadi sudah berkeluarga saja tidak mendapatkan keteladanan yang baik dari ayahnya. Begitu terpisah malah semakin bertambah lagi. Jadi pelajaran yang dapat kita petik pada para pemirsa sekalian adalah bahwa ketika ada persoalan konflik rumah tangga, seorang suami dengan istrinya dan kemudian terjadi broken home, keterpisahan antara perceraian antara seorang suami dengan istrinya kemudian meninggalkan anak, maka yang paling parah dan paling terdampak mendapatkan goncangan psikologis adalah anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya tumbuh menjadi remaja, ketika menjadi dewasa, maka alam memori bawah sadar dia akan menyaksikan pengalaman pahit yang terjadi dalam kehidupannya. Maka ini sama dengan berputar, yang oleh kata Nabi, az-zaman istadaro, zaman itu akan berputar. Zaman anak kecil tadi merasakan kepahitan hidupnya, maka ketika besar akan diputar ulang dan dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik dalam kehidupan rumah tangga dari ayahnya, maka lengkaplah sudah dalam konteks kehidupan yang dialami oleh Mas Raffi bersama kakaknya tadi hingga terjadi pertengkaran, kemudian Mas Raffi terlibat minuman keras, kakaknya kemudian balap liar dan kemudian di rumah terjadi konflik dan ibunya juga mengalami goncangan psikis yang luar biasa menyaksikan anak-anaknya. Saya kira pelajaran-pelajaran semacam ini sesungguhnya adalah memberikan takdir untuk kita semua untuk kembali pada tuntunan agama, dan agama akan membimbing jalan ketika apa yang dihadapi oleh Mas Raffi semacam ini. Oke, Mas Raffi sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Sudah punya keturunan? Sudah punya anak satu. Sudah punya anak satu. Oke, Mas Raffi, dari pengalaman yang sudah ayah Mas Raffi lakukan, ada tidak beberapa ketakutan untuk terus memberikan pendidikan ke anak itu? Takut anak merasakan hal yang sama gitu? Iya, takut. Jadi pernah sampai anak saya tak ceritain tentang masa lalu saya. Jadi anak saya juga ikut marah sama ayah saya. Saat itu ayah datang ke rumah mau minta maaf dan saya usir balik. Justru malah diusir balik? Saya usir. Saya nggak mau, benar-benar udah nggak mau ngelihat ayah. Kemana aja dulu ayah, kan gitu. Nah, ayah datang ke rumah itu, kemudian anaknya Mas Raffi sendiri gimana? Juga ikut membenci? Ikut membenci. Saat itu nggak mau dipegang, nggak mau. Dipegang nggak mau? Nggak mau. Pak Ustadz, ini udah jauh lebih ini lagi Pak Ustadz, karena sudah mulai ke anaknya Mas Raffi pun sudah mulai ikut membenci kakeknya nih Pak Ustadz. Jadi tidak seharusnya ya. Jadi harusnya Mas Raffi menutup di ruang itu saja. Tidak perlu diceritakan pada anak. Karena ketika ada nilai keburukan dari ayah kita, orang tua kita ceritakan kepada anak kita, berarti statusnya baik jujur. Itu berarti sama dengan kita mewariskan nilai-nilai keburukan, akhlak tercela kepada anak kita. Yang kedua, ini akan menjadikan hal yang tidak baik dalam pertumbuhan psikis seorang anak kita. Makanya kenapa Nabi SAW menghimbau
menasihatkan kepada kenapa ketika ada orang tua itu konflik dengan istrinya tidak boleh dipertontonkan di hadapan anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak menyaksikan yang kelak ini akan mempengaruhi psikis dia gitu loh. Lah, ini bukan lagi mempengaruhi psikis tapi memang dipengaruhi oleh anaknya melalui cerita tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Raffi, sekali lagi kita bisa memahami. Jadi dendam, kebencian kepada ayahnya tadi, tapi ayahnya tadi itu sudah mengulurkan maaf. Kata Nabi begini, ketika kita berbuat baik kepada ayah kita, maka sesungguhnya kita hendak menanamkan kebaikan kepada anak kita yang kelak anak kita akan berbuat baik kepada kita. Apa yang kita lakukan pada orang tua kita, kendati pun kita sebagai dendam tadi, maka nanti anak kita akan menyaksikan ayah saya membenci pada kakek dia. Suatu saat anak kita juga akan tumbuh ketika kita ada perangai yang tidak baik di hadapan kita. Karena kita tidak selamanya bisa mengendalikan kita dalam posisi yang baik. Maka inilah saya kira agama memberikan tuntunan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 133 menjelaskan yang potongan ayatnya itu begini, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan adalah orang itu mampu menahan amarahnya, amarah dendam, amarah ingin melampiaskan dendamnya tadi. Dan yang kedua adalah wal afina 'anil nas, memberikan maaf. Tidak meminta maaf Al-Quran ini karena apa? Orang yang meminta maaf, yang salah itu biasa. Tetapi memberikan maaf ketika kita sedang disakiti, inilah yang luar biasa. Wal afina 'anil nas, yang ketiga wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa maknanya? Ketika Allah sudah mencintai orang yang berbuat ihsan, maka itu berarti rahmat Allah, rezeki Allah, kemurahan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Apa Mas Raffi tidak ingin disebut oleh Allah ihsan, kemudian nanti Allah mencurahkan kemurahan tidak hanya kita, tapi juga pada anak dan keluarga kita. Oke, Mas Raffi, saya coba mau membalik ke pola pikir Mas Raffi. Saya mau bertanya, kalau misalnya, ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi, tapi kalau misalnya posisi ayah itu ada di Mas Raffi udah minta maaf sama anak, kemudian anak justru nggak mau memaafkan Mas Raffi nggak mau berpikir ke arah sana, kenapa nggak mau memaafkan ayahnya? Sebenarnya ya sedih sih. Cuma dari kecil sudah kehilangan sosok ayah gitu. Jadi benar-benar kayak nggak tahu sosok ayah itu seperti apa gitu. Karena saya bayangkan, oke lah mungkin ayah sudah melakukan banyak kesalahan, tapi dia pasti sekarang kan sendiri. Ya, istrinya udah nggak ada. Mohon maaf, sudah ada anak dari yang istri yang kedua? Anaknya 3. Tinggal sama anaknya atau tidak? Kayaknya enggak. Sebatang kara berarti dia sendiri? Kayaknya iya. Oke. Saya sih berharap, orang tua pasti berharap adalah dia bisa hidup enak, hidup tentram, dan di akhirat nanti selamat. Itu adalah harapannya adalah dengan doa anak yang soleh. Cuma ketika seperti ini kan Mas Raffi sama sekali nggak membantu orang tua nih. Kalau kayak gitu, kalau dibalik posisinya Mas Raffi nggak sedih? Harus nggak membayangkan gitu posisi ayah kayak gimana? Sedih sih. Cuman belum bisa nerima gitu. Iya, saya ngerti, karena paham tugas kita di sini kan sebenarnya oke, kita tahu orang tua kita jahat, tapi kan kita ingin mengingatkan ke Mas Raffi juga biar bagaimanapun orang tua, sejajarnya orang tua tetap orang tua. Gitu ya. Jadi saya sih berharap Mas Raffi untuk terus membuka pintu hati Mas Raffi nih untuk memaafkannya nih. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz ini masih tetap Mas Raffi ini keras banget dia untuk tidak memaafkan ayahnya nih Pak Ustadz. Nah, mungkin kayak berharap si ayahnya bisa nonton acara ini. Apa nih yang harus dilakukan oleh ayahnya Mas Raffi untuk bisa setidaknya bisa? Jadi yang pertama, ayahnya Mas Raffi mesti harus berdoa. Yang kedua, mengakui kesalahannya. Doa apa? Nabi Adam alaihissalam itu pernah berbuat dolim pada dirinya sendiri, tapi Allah langsung menegur. Dan Nabi Adam berdoa, Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku telah melakukan berbuat dolim terhadap diriku sendiri. Dan jika engkau ya Allah tidak maafkanku, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang yang merugi di hadapanmu. Merugi karena apa? Karena tidak mendapatkan maaf gitu loh. Nah, ini saya kira Mas Raffi, ayah Anda ini sesungguhnya hukum Tuhan sudah berlaku pada dia. Hukuman di dunia sudah diberlakukan. Kita nggak tahu di akhiratnya. Ya tentu kita mohonkan kan gitu, mudah-mudahan Allah tidak menerima memberikan bebannya. Nah, ada kisah menarik pada zaman Rasulullah SAW. Ketika ada salah seorang anak menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Kepada ibumu. Di hadis yang lain menjelaskan, ya Rasulullah, ibuku tidak ada, kepada siapa? Kepada bapakku.
dan aku tidak tahu bapakku di mana sekarang. Maka orang ini pun mengembara dari satu wilayah ke wilayah untuk mencari. Setiap orang ditanya ciri-cirinya begini dulu, dapat cerita dari ibunya begini. Jadi dia apa? Dia hanya ingin bertemu, padahal orang ayahnya tidak pernah sama sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Dia ingin mendapatkan ridho ayahnya tadi supaya ayahnya sempat mendoakannya. Sebab kata Nabi begini, di dunia ini Allah titipkan ada pusaka wasiat yang luar biasa, maka berbaktilah ketika dia masih ada. Dan ketika dia tidak ada, maka Anda akan tinggal merenungi, Anda tinggal akan penyesalan, maka Anda akan menemukan yang merugi. Maka berbahagialah ketika pusaka wasiat ini masih ada. Siapa dia? Ibu dan bapakmu. Dalam hal ini ibunya masih ada, yang kedua adalah bapak, dan bapak tadi dalam ujian semacam ini. Maka Mas Raffi, Nabi SAW memberikan bimbingan pada kita, buka hati kita, lapangan pada hati kita, maka niscaya Allah yang di langit akan merahmati, akan membukakan melapangkan rezeki. Kita berbuat birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, itu sama dengan kita hendak menyingkap rezeki Allah, itu akan mengalir deras dalam kehidupan kita. Rezeki kita itu akan berbanding lurus seberapa besar berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ridho Allah firidul walidain, ridho Allah kepada orang tua. Hadis ini tidak menjelaskan apakah orang tua ini durhaka kepada anaknya apa tidak ada kaitan dengan itu. Tapi orang tua ini jasa besarnya adalah kita bisa hadir di dunia ini karena jasa orang tua kita. Sebesar apapun orang tua kita, kemurkaannya, durhakanya, dolimnya kepada kita, seorang anak oleh Allah, oleh Nabi tetap dimintakan berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan cara semacam ini Mas Raffi, keluarganya juga bersama istri dan anak-anaknya kelak akan dirahmati. Dan nanti anak-anaknya Mas Raffi juga akan menurun kebaikan Mas Raffi kepada ayahnya. Itu yang kita nasihatkan. Iya, baik. Terima kasih nasihatnya Pak Ustadz. Mas Raffi, saya kasih kesempatan buat Mas Raffi untuk ngomong ke ayahnya. Mudah-mudahan dia nonton, kalaupun enggak kita coba kirim video ini ke ayahnya. Mas Raffi bisa keluarkan apa yang Mas Raffi ingin sampaikan sebenarnya ke ayah Mas Raffi sekarang. Silakan Mas. Saya cuman pesen minta maaf bukan sama saya tapi sama ibu saya, karena dia yang membesarkan saya gitu. Semenjak ditinggal dari ayah, saya dibesarin sama ibu. Jadi kalau cuma minta maaf sama anak-anaknya tapi gitu lagi ya percuma. Intinya minta maaf sama ibu, jangan mengulangi perbuatan lagi ya. Nah, kalau misalnya nih terakhir ayahnya datang lagi ke Mas Raffi atau ke ibu minta maaf dan ingin balik, kalian masih mau terima? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa segera diamalkan ya. Pak Ustadz, terima kasih semua nasihatnya. Mas Raffi, terima kasih atas usahanya untuk mencoba untuk membuka dan memaafkan kembali ayahnya. Mudah-mudahan itu benar-benar terjadi ya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.